Famtana'tu bima taghlibu bihil mar'ah asy-syaikha ad-dha'if. Dibanting itu Aus sama Khawlah. Udah tua renta, sok jagoan sama istrinya yang masih muda. Dipiting dia, dibanting, tinggalin sama Khawlah. Enggak. Lalu kata Khawlah, aku keluar ke tetanggaku, pinjem baju. Khawlah enggak punya baju abaya jamaah yang tertutup. Sekarang subhanallah wanita-wanita bajunya jangan ditanya. Beli lagi. Bukan beli Ustaz, ganti. Enggak ganti kau. Tapi nambah. Seharusnya ganti. Beli baru yang lama keluarin. Ini Khawlah. Kau akan tahu bagaimana posisi Khawlah ini di mata Sang Pencipta. Dan bagaimana posisimu yang memiliki banyak baju di rumah. Khawlah baju yang dipakai untuk keluar rumah nggak ada yang pantas. Maka Khawlah mengatakan fasta'artu minha thiyaban, aku pinjam baju untuk bisa keluar rumah. Thumma kharajtu hatta ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu baina yadayhi, aku duduk di hadapan Nabi. Masuk ke rumahnya, jumpai Nabi duduk di hadapan Rasul SAW. Lalu aku cerita tentang apa yang telah terjadi. Aku mengadu kepada dia. Akhirnya curhat juga nih si Khawlah tentang keburukan suami. Apa kata Nabi SAW? Ya Khuwailah, ibna ammika syekhun kabir, fattaqillah fihi. Wahai Khuwailah, itu anak pamanmu yang sudah tua. Sepupuan nih sama Khawlah. Kau bertakwalah kepada Allah. Kau layanin dia. Dan dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, Ara illa annaki qad binti. Aku lihat kayaknya kau udah gak boleh lagi tuh. Kau harus pisah sama dia. Artinya sudah cerai. Akhirnya Khawlah setelah ngomong itu keluar dia. Ketika mau keluar, Quran turun. Wahyu turun. Kata Khawlah melihat Nabi, fataghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yataghasya. Nabi diliputin dengan wahyu yang biasa datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau sadar. Mengatakan, ya Khuwailah, wahai Khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Qur'anan. Allah sudah menurunkan untukmu dan urusan temanmu ini ayat dari Al-Quran Karim. Lalu Nabi membacakan firman Allah ayat 1 sampai 5 dari surah. Surat apa nak kasih hadiah? Oh, itu yang angkat tangan duluan. Berdiri antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum kayaknya udah pandai baca Quran, nak kasih ini. Nah, kirim ke belakang sana. Suratul Mujadilah. Artinya seorang wanita yang berjidal. Yang dia berdialog sama Nabi SAW. Mengadukan suaminya. Antum tahu, setelah kejadian itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada Khawlah, suruh suamimu membebaskan seorang budak sebelum mendatangi engkau. Ya Rasulullah, dia gak punya apa-apa. Miskin. Suami udah miskin, akhlaknya buruk. Enak gak jamaah hidup dengan wanita, dengan lelaki seperti itu? Ya perempuan yang tahu. Tapi sebagian mereka sabar. Dia gak punya apa-apa ya Rasulullah SAW. Ya udah, suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Khawlah, ya wallahi innahu la syekhun kabir. Ya Rasulullah, demi Allah, dia itu sudah tua renta, gak bisa puasa udah. Terus kata Nabi SAW, sudah suruh dia ngasih makan 6 orang, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, dia gak punya apa-apa. Bayangkan jamaah, tua, miskin, akhlaknya buruk. Lalu Nabi SAW membantu dengan
dengan kurma untuk dikasih makan 60 orang. Kata Khawlah, aku juga bantu. Ada yang Khawlah pulang kasih makan 60 orang, jadi halal lagi buat suaminya. Al-Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan wanita ini, menceritakan bagaimana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika itu Umar dalam masa pemerintahnya, dia sebagai khalifah, Amirul Mukminin, dia lagi berjalan naik keledai, diberhentikan oleh Khawlah. Wa wa'adzathu, dan dikasih nasihat oleh Khawlah. Siapa dikasih nasihat? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa qalat ya Umar, kata Khawlah, wahai Umar, qad kunta tud'a Umairan, kau dulu dipanggil Umar Cili. Thumma qila laka Umar, lalu berganti kau jadi Umar yang besar. Thumma qila laka Amirul Mukminin, sekarang kau disebut Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Fattaqillah ya Umar, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar. Fa innahu man ayqana bil maut khafal faut. Orang yang yakin dengan kematian, maka dia takut kematian itu datang tiba-tiba dalam kondisi dia belum siap. Wa man ayqana bil hisab khafal azab. Yang yakin ada hari hisab, maka dia takut dengan azab Allah. Umar tuh berdiri jemaah, berhenti dia mendengarkan ucapan Khawlah. Lalu orang-orang yang di sekitarnya ngomong, ya Amirul Mukminin, katanya, ataqifu li hadhil ajuz hadzal wuquf. Kau duduk seperti ini, dengerin perempuan tua ini berbicara. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Wallahi, law habasatni min awwalin nahar ila akhirin nahar la ziltu illa li salatil maktubah. Andai kata perempuan ini memberhentikan aku dari pagi sampai sore, aku akan berhenti mendengarkan dia, kecuali untuk sholat fardu. Habis sholat aku mau datang lagi dengerin dia. Apa kata Umar? Atadruna man hadhil ajuz? Kalian tahu nggak siapa wanita tua ini? Hiya Khawlah bintu Tha'labah. Dia tuh Khawlah bintu Tha'labah. Sami Allah qawlaha min fawqi sab'i samawat. Allah ajak dengar ucapan dia dari langit yang ketujuh sana. Allah mendengarkan omongan dia. Ayasma'u Rabbil Alamin qawlaha wa la yasma'uhu Umar. Masa Allah Rabbul Alamin mendengarkan ucapannya, Umar nggak mau dengerin ucapannya. Jamaah, Allah tuh dengar kita, jamaah. Tinggal kitanya, kita mau nggak didengar sama Allah? Allah nyuruh kita minta, kita mau nggak minta sama Allah? Dan Allah la yamal hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan itu yang menimpa kita. Kita bosan berdoa, merasa doa kita tidak dikabulkan. Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi. Ketika perang Khandaq, Sa'ad termasuk yang terkena panah. Lalu dia, antum lihat sahabat Nabi ini Sa'ad bin Mu'adz yang ketika mati, arsy-nya Allah bergetar. Arsy Allah bergetar. Karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Dia dirawat di dalam masjid. Nabi ingin Sa'ad dirawat dalam masjid. Mulai darah itu ngucur dari luka dia. Yang bahaya kok darah ngucur terus, akhirnya tidak bisa berhenti, dia kehabisan darah. Lalu Sa'ad berdoa. Dia mengatakan, antum dengarkan doanya Sa'ad. Allahumma in kunta abqaita min harbi Quraisyin syai'an fa abqini lah. Ya Allah, kalau masih ada peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka hidupkan aku untuk peperangan itu. Innahu la qaumun ahabbu ilayya an ujahidahum
la qauma ahabbu ilayya an ujahidahum min qaumi adaw rasulak wa kadzabuhu wa akhraju. Enggak ada satu kaum yang lebih aku sukai untuk berjihad melawan mereka lebih daripada orang-orang yang sudah menyakiti Rasulmu, yang mendustakan Rasulmu dan mengusir Rasulmu. Wa in kunta wada'tal harb bainana wa bainahum, kalau engkau sudah menyelesaikan, tidak ada lagi peperangan antara kita dengan orang-orang Quraisy, faj'alha li syahad, jadikan nih lukaku sebagai mati syahidku. Wala tumitni, tapi minta Sa'ad, jangan kau matikan aku hatta tuqirra aini min Quraidah, sampai kau sejukkan pandanganku terhadap Banu Quraidah. Banu Quraidah ini orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, yang mereka adalah sekutunya Sa'ad bin Mu'adz. Ada perjanjian antara Sa'ad dengan mereka. Yang pada waktu perang Khandaq mereka berkhianat. Maka Sa'ad meminta, jangan kau matikan aku sampai kau senangkan mataku terhadap Banu Quraidah. Akhirnya betul. Banu Quraidah mereka menyerah ketika dikepung oleh para sahabat di benteng mereka. Dan Rasulullah SAW memberikan kebebasan kepada mereka. Kau mau siapa yang memberikan keputusan? Memberikan sanksi kepadamu. Kata mereka, Sa'ad bin Mu'adz. Udah, panggil Sa'ad bin Mu'adz. Dipanggil Sa'ad bin Mu'adz. Dia naik keledainya. Ketika datang Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Kalian sambut tuh. Sayyid kalian sambut. Bangun para sahabat menyambut Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Sa'ad mengatakan, apakah sanksi dan keputusanku itu akan dilaksanakan dan akan diridhai oleh yang ada di tenda ini, yakni Rasul SAW. Dia tidak ngomong Nabi. Kata Nabi, iya, apapun keputusanmu itu yang akan dilaksanakan. Apa keputusan Sa'ad bin Mu'adz? Siapa yang tahu dengan keputusan Sa'ad bin Mu'adz? Anda kasih hadiah. Nah, dihukum mati semuanya. Nah, antum ambil ini. Barakallahu fikum. Jawabannya kurang. Ada yang mau lengkapi? Ya dihukum mati, dipenggal. Diasingkan. Enggak. Dihukum mati benar. Masya Allah. Jamil jiddan. Nih. Yang laki, yang baligh dipenggal. Yang wanita dan anak-anak dijadikan budak. Dan hartanya dibagi sebagai harta rampasan perang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kirim ke sana. Itu hukuman. Ketika menyebutkan itu Sa'ad bin Mu'adz, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad hakamta bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Hukummu sama persis dengan ketentuan Allah yang telah Allah putuskan dari langit ketujuh. Saat akhirnya Mu'adz pulang, Sa'ad bin Mu'adz pulang. Ketika pulang, dia masuk ke tendanya. Para sahabat tahu-tahu kelihatan darah mengalir dari tendanya. Sa'ad sudah meninggal dunia. Allah kabulkan doanya. Karena peperangan dengan orang-orang Quraisy selesai. Tidak ada lagi. Dan dia minta supaya dia bisa bahagia melihat orang-orang yang telah berkhianat kepada nabinya. Allah kasih kepada dia. Setelah itu mati syahid. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhum. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, antum jangan tanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Bagaimana tatkala dia difitnah, dia berdoa agar orang yang memfitnah dia dibutakan, dipanjangkan umurnya, terjebak dalam fitnah, dan Allah kabulkan doanya. Ummu Salamah. Nih buat ibu-ibu nih. Ummu Salamah seorang sahabat Nabi. Antum baca jamaah kisah cinta Ummu Salamah dengan Abu Salamah.
bagaimana cinta mereka dipisahkan. Abu Salamah hijrah ke Madinah, Ummu Salamah di kampungnya Ummu Salamah, Salamah anaknya di kampungnya Abu Salamah. Lalu Allah kumpulkan mereka kembali, jemaah. Tentunya Ummu Salamah susah melupakan keindahan hidup bersama Abu Salamah. Ketika meninggal dunia suaminya Ummu Salamah, Ummu Salamah pernah mendengar doa dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, la yusibu ahadun minal muslimin musibatan fayastarji inda musibatihi. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik. Ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah doa. Dan dia yakin. Cuma Ummu Salamah mikir, man khairun min Abi Salamah. Siapa ya yang lebih baik dari Abu Salamah? Gak kebayang tuh Ummu Salamah ada lelaki yang lebih baik dari suaminya. Akhirnya siapa yang melamar? Masya Allah. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu fikum. Yang melamar itu Rasulullah SAW. Allah kabulkan nggak doanya? Dikabulkan, jemaah. Ummu Salamah dilamar oleh Sayyidul Bashar, yang paling mulia di alam semesta ini. Gara-gara doanya itu. Makanya wanita-wanita yang tinggal mati oleh suaminya, ada wanita yang kepingin suaminya cepat mati. Ya Allah Ustaz, boleh nggak Ustaz doa, mudah-mudahan suamiku cepat mati. Daripada dia terus berbuat dosa Ustaz. Dia suka menyakitin anak. Doakan dia soleh. Bukan doakan cepat mati. Kalau mati, antum langsung tuh ambil kesempatan itu. Ada wanita kalau suaminya mati bergembira. Jangan sampai antum menjadi lelaki-lelaki yang ketika mati istri antum gembira. Berarti antum suami yang gagal. Seharusnya antum membuat istri antum nangis waktu antum mati. Sehingga dia ya berharap untuk bersama antum di surga. Tapi tadi ada wanita-wanita yang tatkala suaminya meninggal dunia tidak tampak kesedihan di wajahnya. Dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung dia mikir siapa penggantinya. Dia cari. Tapi yakin, gak apa-apa husnudzon. Ummu Salamah langsung husnudzon. Dia cari siapa sih yang lebih baik dari suaminya. Dia yakin Allah akan ngabulkan doanya. Sehingga otomatis dia berpikir tentang lelaki yang lebih baik dari suaminya. Dan dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah. Syekh Ali At-Tantawi bercerita. Beliau memiliki zikrayat dan memiliki kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Di antara kisah-kisah yang disebutkan, suatu hari waktu itu dia jadi qadhi, jadi hakim di Syam. Dia kumpul sama sahib-sahibnya, ya ngobrol sama mereka. Setelah malam dia merasa agak sesak dadanya.
Maka dia izin kepada sohib-sohibnya mau pulang. Kata sohibnya, janganlah, masih baru jam segini. Akhirnya gak enak sama sohib-sohibnya, izin nih. Beliau izin mengatakan kepada mereka, udah anak mau keluar sebentar lah. Menghirup udara segar nih. Disebutkan dia keluar dari rumah itu, ada bukit kecil. Dia menghirup udara segar. Sayup-sayup dia mendengar. Ada suara wanita yang sedang menangis. Dan memohon kepada Allah dari balik bukit kecil itu. Maka didatangi nama syekh ini. Dilihat seorang wanita. Yang dilihat penuh dengan kesedihan dan kesulitan di wajahnya. Susah banget. Dia menangis memohon kepada Allah. Dengan tangisan yang gak kebayang. Lalu kata syekhnya, aku mendatangi dia. Aku datangin dia. Aku tanya sama dia. Malladhi yubkiki ya ukhti. Kau kenapa nangis? Kata dia, suamiku orang yang keras. Gampang marah dan dia zalim. Dia mengusirku dari rumah. Dan anak-anakku semua diambil sama dia. Dan dia bersumpah untuk melarangku melihat anak-anakku. Sedangkan aku gak punya siapa-siapa. Aku gak tahu mau kemana juga. Lalu Syekh ini mengatakan, kenapa kau gak laporkan, adukan kepada mahkamah, kepada hakim? Maka dia tambah nangis lagi. Mengatakan, gimana perempuan kayak aku bisa berjumpa sama hakim? Bagaimana aku bisa mencapai hakim itu gimana caranya? Aku gak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Subhanallah. Bayangkan. Perempuan itu tidak sadar bahwa Allah mengutus itu hakim kepada dia. Syekh pada waktu itu hakim yang ada di Syam. Allah kirim dia. Allah dengarkan doanya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Di antara bentuk takwa adalah kau minta sama Allah. Wa man yatawakkal Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum tinggal husnudzon aja sama Allah. Bukan berpikir, oh fulan mungkin bisa bantuin anak fulan. Allah. Dan wanita ini tatkala tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk tinggal pun, maka dia tahu ada satu yang bisa menyelesaikan urusan dia, Rabbul Alamin. Ahibbati fillah. Tapi ingat, ada doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung. Dalam hadis riwayat Ahmad beliau mengatakan, a'udzubillahi min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Jamaah rahimakumullah. Kapan doa itu tidak didengar? Yang pertama,
Tadi udah kita sebutkan. Tatkala antum tidak husnudzon sama Allah. Antum berburuk sangka sama Allah. Iblis aja doanya dikabulkan. Kenapa kau tidak berdoa? Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata bagaimana yakinnya Umar doa akan dikabulkan. Dia mengatakan inna la nahmilu hammal ijabah wa inna ma nahmilu hammad du'a. Kita tuh enggak terbebani dengan dikabulkannya doa. Enggak. Karena Allah udah janji. Yang jadi masalah tatkala kita enggak bisa doa. Itu yang jadi beban. Sehari kau lihat 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Berapa jam kau minta? Pernah kau berdoa 1 jam? Pernah jamaah kita duduk 1 jam? Angkat tangan. Kalau kunut imam di Masjidil Haram, berapa menit kira-kira? Kalau lagi sholat tarawih, kadang-kala 30 menit. Kadang-kala 45 menit. Itu doa udah. Ya Allah. Berdiri kakinya goyang kiri. Antum lihat. Goyang kanan. Padahal kau lagi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala orang ketika berdoa yang ada dalam benak dia bukan isi doanya. Apa yang ada? Kapan selesainya imamnya Allah? Mulai muncul, nih imam tidak mengikuti sunnah ini. Seharusnya gak panjang-panjang. Nah, padahal itu doa tuh. Jadi engkau menghadapi doa dalam kondisi hatimu tidak di sana. Akhirnya Allah gak kabulkan doamu. Udah lama kau berdiri, eman-eman jemaah. Maka tatkala imam berdoa dan kau lihat ini kesempatan nih. Husnudzon sama Allah. Yang kedua, jangan memohon dosa dan pemutusan silaturahim. Karena kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi, akan dikabulkan doanya seorang hamba malam yad'u bi ithmin wala qati'ati rahim. Selama doanya tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. Hati-hati tuh. Orang gak suka sama kakaknya. Kakaknya didoakan keburukan. Isi doa kita dosa. Gak boleh. Itu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Kemudian yang ketiga, lalai. Lengah. Kalau tadi yang pertama gak husnudzon semua, ini lalai. Dia doa, baca dia. Dia ingin baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama sekali hati dia tidak ada bersama atina fid dunya hasanah. Ini doa yang paling agung jemaah. Lewat aja di lidah antum. Lewat. Tanpa ada kecantol dalam hati enggak. Dan biasanya doa penutup itu kan memang jadi apa? Dia jadi pemanis doang. Udah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Tapi kalau minta sehat, ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Kau Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan hanya sembuh. Kau minta kebaikan dunia semuanya. Kau minta kesembuhan di tubuhmu. Kau minta anak-anakmu jadi anak yang soleh. Kau minta usahamu sukses. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Kau minta istri yang soleha. Tapi kita nggak hadir jamaah.
ketika baca itu. Sehingga tadi nggak dikabulin. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Kau minta surga. Kau bukan minta toko di pasar baru. Kira-kira kalau ada orang pasar baru nih, minta toko sama baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Lebih khusyuk mana bacaannya? Ya Allah, ini sebulan lagi habis kontraknya, ya Allah. Sampai nangis-nangis. Hanya minta kontrakan. Nangis-nangis. Kenapa minta kebaikan dunia kok tidak nangis-nangis? Minta diselamatkan dari api neraka. Waqina azaban nar. Kau kalau mau dipenjara, tiap malam doa. Minta, ya Allah, bantu hamba untuk membayar utang hamba, ya Allah. Kalau enggak dipenjara hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai. Waktu Rabbana itu enggak khusyuk lagi udah jemaah. Khusyuknya cuma waktu takut dipenjara itu. Maka hadirkan jemaah. Dan antum lihat kondisi antum ketika khusyuk, Allah kabulkan. Kemudian yang menghalangi doa adalah ketika antum makan yang haram. Allah tidak kabulkan. Dan itu kadangkala yang menjadi penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah tuh maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kita tahu tuh hadis itu. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh para utusan. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan apa? Dan beramal salehlah. Itu perintah Allah. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atas apa rezeki yang kami berikan. Tidak semua yang sampai ke rumah kita itu baik. Tidak semua yang masuk ke rekening kita itu baik. Sebagian orang pokok sudah sampai ke tangannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau ternyata hasil menipu orang. Hasil riba atau yang lainnya. Lalu Nabi menyebutkan thumma dzakara ar-rajul yutilus safar. Nabi menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan. Doa musafir mustajab. Orang ini dalam perjalanan. Ash'ath aghbar. Tambah lagi rupanya sangat memprihatinkan. Rambutnya penuh dengan debu. Pakaiannya kusut dan kusam. Dan penuh dengan debu. Ya muddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya. Dia minta sama Allah. Dia panggil Allah dengan nama-namanya. Ya Rabb. Ya Rabb. Penuh dengan kekhusyuan. Hatinya hadir pada waktu itu. Dengan situasi dan kondisi yang memang mendorong dia untuk khusyuk dan tidak mengharap kepada yang lainnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya dikasih dari yang haram juga. Pakaiannya juga dari yang haram. Hasil yang haram semua yang dia dapatkan. Apa kata Nabi SAW? Fa'anna yustajab lahu. Gimana mau dikabulkan doanya? Ketika kau makan yang haram. Kemudian yang kelima. Yang menjadi penghalang doa, kau terburu-buru. Terburu-buru, tergesa-gesa, minta tergesa-gesa. Ya Allah, aku sudah berapa tahun minta, ya Allah. Nggak dikabulkan, ya udahlah, nggak usah minta.
Kayak gitu tuh. Jangan. Kau harus yakin. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoa kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan kabulkan. Tapi kadang-kala ada jeda waktu. Mungkin gak hari ini Allah kabulkan. Mungkin pekan depan. Mungkin sampai mati tidak terjadi apa yang kau minta. Tapi kau akan dapatkan di surga pahala yang besar atas doamu. Gak ada ruginya kau berdoa. Makanya jangan mengatakan da'autu, aku sudah berdoa, aku sudah minta, tapi gak dikabulkan, jangan. Ya udah gak dikabulin sama Allah. Karena kau nanti berhenti berdoa. Dan itu yang terjadi, banyak orang berhenti berdoa. Dia minta sesuatu karena merasa tidak dikabulkan, berarti kau udah gak yakin. Akhirnya kau berhenti berdoa, ya sudah, benar-benar gak dikasih sama Allah. Kemudian kalau minta sama Allah, jangan pakai insya Allah. Ya Allah, ampuni fulan kalau kau berkehendak, ya Allah. Ya Allah, kasih aku rezeki ya kalau kau mau kasih aku rezeki. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak boleh, doa itu harus maksa. Enggak boleh ngomong kalau kau mau ya Allah. Kau kan minta. Kau minta sama Allah. Dengan maksa-maksa. Makanya kenapa dianjurkan untuk mengulangi doa 3 kali. Habis doa mengatakan amin lagi, minta maksa sama Allah. Ya, Allah suka dengan hamba-hambanya yang maksa. Karena pertanda hambanya itu butuh sama Allah. Ketika kau tidak menampakkan kebutuhanmu kepada Allah, ya Allah nggak akan kasih. Para jamaah rahimakumullah. Dan yang perlu kita tambahkan di diri kita dalam berdoa. Adab-adab doa. Yang perlu kita pelajarin. Nabi sebelum berdoa memuji Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan. Allahumma Rabba Jibrail. Wa Mikail. Wa Israfil. Fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wasyahada. Bayangkan Nabi sebelum berdoa mengatakan wahai Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Wahai Allah pencipta langit dan bumi. Wahai Allah yang tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, Engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu yang berselisih. Bertikai mencari kebenaran. Engkau ya Allah. Ihdini ya Allah. Lima khtulifa fihi minal haqqi biiznik. Beri aku petunjuk ya Allah. Terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram. Kasih aku petunjuk ya Allah. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Jadi usahakan kita belajar adabnya doa. Istighfar dulu. Sodakoh dulu. Yakin nih. Kita sedekah dulu, kita sholat dulu, kita berwudu, kita ngadep kiblat, kita angkat tangan, pelajarin itu adab dan yakin. Engkau tidak melakukan itu semua, Allah mendengarmu. Apalagi kalau engkau dengan adab yang baik, engkau memohon kepada Allah SWT. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Afwan Ustadz, perlukah kita merinci dosa-dosa yang pernah kita perbuat ketika memohon ampun kepada Allah? Apakah dosa yang tidak disampaikan bisa diampuni Allah? Terus yang kedua, bagaimana tobat dari ria? Afwan, jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Semua berbuat dosa. Itu sudah kodrat manusia. Apakah dalam taubat kita harus menyebutkan dosa-dosa kita? Dosa itu terbagi menjadi 2. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar butuh taubat. Dan kau sebutkan. Ketika itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil,
Engkau cukup berdoa seperti doa Nabi SAW. Allahumma gfirli ma qaddamtu, wa ma akhartu, wa ma a'lantu, wa ma asrartu, wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah aku lakukan, yang mungkin nanti aku melakukannya. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Dan dosa yang kau lebih tahu dengan dosaku itu ya Allah. Karena kita nggak tahu, kadang-kala kita merasa nggak berbuat dosa. Antal muqaddimu wal muakhiru anta ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah. Engkau yang memajukan, yang memundurkan, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dosa-dosa kecil, maka cukup dengan beramal soleh dan beristighfar, insya Allah Allah ampuni. Tapi dosa-dosa besar, kau harus taubat. Kita mungkin melakukan 5 dosa besar. Kalau kau taubat dari 1, ya baru 1 yang diampuni. Tapi kalau kau bertobat dari 5 dosa itu sekaligus, maka Allah ampuni sekaligus. Kalau Allah berkehendak. Kadangkala permohonanmu dan taubatmu kepada Allah setengah-setengah. Kadangkala coba Ustaz ya, ana mau coba tinggalkan. Kalau kiranya nggak masalah, ana lanjutkan taubatnya. Tapi kalau enggak, ya balik lagi mungkin. Orang setengah-setengah. Dan antum lihat para sahabat ketika mereka taubat, habis semua jam. Dan mereka siap meninggalkan dunia mereka. Semuanya ditinggalin. Datang ke Madinah, tidur di masjid. Bayangkan, sahabat-sahabat Nabi itu yang hijrah dari Mekah atau di kota-kota lain, masuk ke Madinah nggak punya siapa-siapa. Kalau kau punya saudara mungkin bisa tinggal di rumahnya. Walaupun kemudian Nabi SAW menjadikan mereka saudara dengan orang-orang Ansor pada waktu itu. Barakallahu fikum. Nah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bagaimana caranya bisa terhindar dari maksiat dikala sendirian Ustadz? Terima kasih. Subhanallah. Kadangkala ada orang yang gak bisa meninggalkan dosa sendirian. Maka cara paling ampuh adalah jangan sendirian. Iya. Ada orang kalau sendirian, kau kos-kosan jangan sendirian. Kalau di kamar sendirian, banyak yang godain. Di kondisi iman yang lemah. Itu. Tapi kalau memang anak tinggal sendirian, Ustaz, mau gimana lagi Ustaz? Siap. Sekarang kau harus perhatikan. Engkau harus mengenal bahwa engkau tidak pernah sendirian sebenarnya. Idza khalawta ad-dahra biribatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani. Kalau engkau sedang sendirian pada satu masa dan jiwamu sedang memanggil agar engkau melakukan dosa, maka kau yakinlah bahwa yang menciptakan kegelapan itu melihatmu. Jangan sampai kau jadikan Allah zat yang paling hina. Engkau dilihat orang takut. Ada yang buka kamarnya, apa namanya, pegangan kunci, ada yang goyang langsung kaget. Padahal selama itu kau dilihat sama Allah melakukan dosa. Dan kau diam, gak kaget sama sekali. Maka kita perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah. Dan banyak berzikir. Banyak baca doa. Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar, pendengaranku.
Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Dan banyak berzikir. Ketika sendirian, mulai itu zikir. Bisikan nggak karu-karuan, tutup pintu kamar. Antum keluar. Karena terus terang, kita kadang-kala butuh bantuan orang luar. Dan kenapa ketika perjalanan, Rasulullah SAW melarang orang berjalan sendirian. Berdua pun jangan. Berapa orang? Bertiga. Agar saling menjaga di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya selalu berdoa kepada orang tua saya karena merasa jauh dari sunnah. Apakah Allah tetap mendengar doa saya? Karena orang tua saya masih percaya tentang tahayul-tahayul, kepercayaan nenek moyang. Kadang jika mereka sedang menghadapi masalah, mereka selalu meminta tolong kepada orang pintar. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum, subhanallah jamaah. Iya, kita semua memiliki masalah dengan keluarga kadang-kala. Ada keluarga yang gak suka antum ke masjid. Lebih suka antum yang dulu. Ngapain sih kau ke masjid? Kajian. Ayah lebih suka kau yang dulu. Ada suami-suami juga yang kayak gitu. Melihat istrinya pakai kerudung, suaminya mengatakan aku lebih suka kau pakai you can see kayak yang dulu. Nah, ada sebaliknya. Istri yang gak suka sama suaminya yang sudah mulai ya ke ustad-ustadan. Ngomongnya ahi, antum. Jadi aduh kata dia, bang gantilah bang. Kadang-kadang seperti itu. Ketika istri ngomong, bang gantilah bang. Afwan ukhti apa? Masya Allah. Jadi si suami sama istri akhirnya itu ujian. Anak sama bapaknya kadang-kala. Apa yang harus dilakukan? Terus berdoa. Terus berdoa. Nabi Ibrahim punya bapak kayak gitu. Insya Allah bapaknya Nabi Ibrahim tidak separah bapaknya antum. Bapaknya antum cuma berangkat ke orang pintar. Bapaknya Nabi Ibrahim tukang bikin berhala. Dia yang memfasilitasi kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa. Dan jangan putus asa. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Sehingga mengatakan kayak tadi. Ustadz, Allah ngabulkan gak doaku? Ini sudah putus asa dia. Dari awal tema kita, Allah mendengarmu. Sudah selesai. Tinggal kau terus berdoa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia memiliki ibu yang Nasrani pada waktu itu. Yang kadang-kala ngomongnya pedes. Gak enak terhadap agama dan terhadap Rasul SAW. Maka Abu Hurairah datang. Menyumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ud'allah li ummi Abi Hurairah. Aku minta kau doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi berdoa. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kita kadang-kala Ustaz doakan Ustaz. Aduh kayaknya susah bapakmu tuh sudah. Kata dia. Ya. Nabi langsung mendoakan. Abu Hurairah pulang, doa itu naik ke langit, turun lagi. Ibunya Abu Hurairah sudah masuk Islam. Allah dengar. Cuma tadi kau kayaknya kurang yakin kalau Allah mendengar doamu. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Jika pertanyaan ini dibaca,
Berarti ini pertanyaan kedua yang dibaca Ustaz. Masya Allah. Syukuran atas doanya Ustaz. Alhamdulillah Ta'ala mengabulkan doa Ustaz. Suami saya dapat hidayah dan telah berhijrah. Masya Allah. Pertanyaan tentang fikih wanita. Dalam berpakaian, wanita sebaiknya berpakaian sederhana, tidak menampakkan perhiasan. Namun Allah menyukai keindahan. Keindahan menurut Allah itu seperti apa? Kriterianya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Subhanallah. Perempuan itu jamaah diciptakan indah. Semuanya indah. Antum kalau lihat motornya perempuan, motornya doang, itu udah, ya Allah bagus banget ya. Antum lihat sandalnya, Allahu Akbar, ini sandalnya fulana kayaknya ini. Sandalnya Allah ciptakan udah cantik. Nah, bagaimana dalam berpakaian? Karena wanita itu Allah ciptakan indah, maka Allah bikin aturan kepada siapa dia boleh menampakkan keindahannya. Ada batasan-batasannya. Semua keindahan itu boleh dinikmatin oleh suamimu. Sebagian keindahan itu boleh dilihat oleh orang tuamu. Boleh dilihat oleh mahrammu. Tapi ada keindahanmu yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang di luar. Maka perempuan pakaian yang indah gak apa-apa. Selama pakaian itu sesuai dengan syariat. Lebar, tidak ketat, tidak menjadi perhatian orang. Kadang-kadang ada perempuan lewat satu kampung lihat semuanya. Ada fulan lewat, udah lewati. Semua di pagar itu ngeliatin. Masya Allah. Padahal dia pakai jilbab. Cuma ternyata jilbabnya membuat orang jadi perhatian sama dia. Maka jangan. Berkaitan dengan wajahmu yang indah. Kalau kau pakai cadar, silahkan kau mau bersolek apapun di wajahmu gak apa-apa. Tapi kalau kau tidak pakai cadar, jangan kau pakai make up macam-macam. Sehingga nih lelaki-lelaki di sini kesandung jamaah. Tahu kesandungan? Tersandung jalan tuh sampai nabrak-nabrak. Kalau ada perempuan kayak gitu. Maka diperintahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya. Perempuan menundukkan pandangannya. Perempuan disuruh menutup auratnya. Lelaki disuruh menutup auratnya. Untuk menjaga semuanya. Maka Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Wanita disuruh menjaga tubuhnya. Kau jaga tubuhmu. Ada perempuan yang Masya Allah. Tidak menjaga tubuhnya karena merasa sudah punya suami. Badannya udah gak urusan dia. Makan ini, makan itu. Suaminya datang. Kayaknya gak kayak gini istri Ana dulu itu. Ada seperti itu. Dan sebaliknya ada suami-suami yang gak perhatian lagi sama penampilannya. Karena apa? Karena udah punya istri. Maka tolong diperhatikan. Sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Bukan berarti keindahan itu menurut kita. Sehingga kita melakukan banyak hal. Ada yang wanita yang mencukur alisnya, mencabut lalu memberikan tato ya atau apa. Dengan dalih Allah indah dan cinta keindahan. Tidak ada batasan-batasannya yang perlu dipelajarin. Selain itu fadhol, maka pelajarin dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, ketika amalan ibadah disertai maksiat mata yang secara sengaja ataupun tidak, apakah Allah membenci saya? Saya takut menjadi orang-orang fasik dan orang munafik. Saya berharap kebaikan dapat menutup keburukan dan maksiat yang saya lakukan. Apakah Allah membenci saya Ustaz? Syukran. Barakallahu fiik. Jamaah, kalau kau ingin tahu Allah itu cinta atau benci kepadamu, lihat
Allah meletakkan engkau di mana. Kalau Allah meletakkan di tempat yang Allah cintai, insya Allah Allah cinta. Kalau Allah menghalangi dari berbuat maksiat, insya Allah Allah cinta. Tapi kalau Allah membiarkanmu berbuat dosa, maka berarti Allah nggak cinta. Tapi Ustaz, ana berbuat dosa terus kena musibah, insya Allah Allah cinta. Karena idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama Allah, sama hambanya, Allah kasih bala tuh. Berbuat dosa Allah kasih bala. Yang sakit, yang ini, antum berbuat dosa, kena jarum, ya Allah. Antum ingat. Itu insya Allah cinta. Jadi kalau tadi pertanyaannya, ana beribadah tapi masih melakukan kemaksiatan, siapa di antara kita yang tidak berbuat kemaksiatan? Sifat orang yang beriman bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kata Allah, "Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang yang bertakwa itu yang tatkala berbuat dosa, walaupun dosa besar atau dosa kecil, mereka ingat sama Allah, langsung istighfar, minta ampun. Dan dia tahu nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dia yakin dengan hal itu. Dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan. Artinya berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa, tobat, tinggalkan. Ustaz kadang-kala terjebak lagi Ustaz. Balik lagi sama Allah. Jangan putus asa kemudian mengatakan kayaknya Anda gak diampuni Ustaz. Soalnya Anda kok terus berbuat dosa. Rutin berbuat dosa. Udah tobat balik lagi. Tobat balik lagi. Kau terus tobat sama Allah. Bukan terus berbuat dosa. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah tuh mengampuni semua dosa. Orang yang bunuh 100 orang aja masih diampuni sama Allah SWT. Tapi jangan meremehkan dosa. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khairan. Masya Allah. Bagaimana mengobatin futur, bagaimana membantu teman yang sedang futur. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Suatu yang ana rasakan, antum rasakan, dan semua merasakannya. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri mau. Untuk melihat sahabat antum. Nanti datang masa futur. Alhamdulillah Ustaz kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang, Masya Allah. Soft pertama banyak duit, soft kedua. Buka cabang, gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu, obat mujarab. Yang diwasiatkan oleh Rasul SAW kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rotban bizikrillah. Tuh. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir nggak perlu tenaga. Antum nggak perlu tenaga, nggak perlu zikir harus minum jahe dulu ya, supaya suaranya nggak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Dan antum lihat bagaimana Rasul SAW menyebutkan yang banyak memasukkan orang ke neraka apanya? Lisannya. Bukan tangannya. Bukan matanya. Bukan kakinya. Lisannya.
Kalau lisan ini nggak dijaga jamaah Allah, antum lihat dosa-dosa lisan nih jamaah. Bohong. Sebutkan 5 dosa lisan, anak kasih hadiah. Yang lainnya mana? 5 dosa lisan. Fadhal. Berdiri antum. Dusta, bohong. Dusta, ingkar janji, riba, mencela orang, fitnah. Udah cukup, Masya Allah. Siapa 5 lagi yang kasih hadiah? 5 lagi jamaah. 3 lagi. Masya Allah, fadhal. Syirik, sumpah palsu, mengumpat, udah tuh mengumpat. Dan lain-lain. Barakallahu fikum. Iya, banyak kali dosa lisan tuh. Yang kadang-kala kita meremehkan. Sehingga orang itu pada hari kiamat bangkrut gara-gara lisan. Maka untuk menjaga futur itu yang paling ringan amalan zikrullah. Jadi antum lagi futur, yang lainnya anak nggak bisa hadir kajian Ustaz, lagi malas Ustaz, lagi ini, lisannya zikrullah. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insya Allah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca La ilaha illallah. Baca. Pagi, sore, kapan antum duduk La ilaha illallah. Karena sebagian orang kalau melihat orang berzikir La ilaha illallah, aliran apa ini? Aliran apa? Itu kalimat yang paling mulia. Afdalul zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang nggak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan, antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Ngapain kau di sini kata dia. Bismillah bentar nih ada kajian nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sohibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis dia. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu. Ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menasihati dosen yang melarang mahasiswa sholat di awal waktu? Karena peraturan kampus mengizinkan sholat setelah jam kuliah selesai. Salahkah saya jika lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah makhluk? Tolong nasihatnya untuk saya dan tolong doakan untuk mereka juga Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Iya jamaah. Berkaitan dengan anak-anak yang kuliah, yang sekolah, atau yang bekerja di perusahaan. Yang kadangkala waktu azan dikumandangkan, dia masih di kelas. Bagaimana atau apa yang harus dia lakukan? Nggak ada masalah, dia ikutin perkuliahan. Tapi tetap sholatnya nanti berjamaah di masjid. Artinya waktu sholatnya itu memang luas. Waktu sholat duhur, umpamanya kuliahnya sampai jam 12:30. Lalu duhur sudah lewat, ya udah. Jadi semua mahasiswa sholatnya 12:30. Jadi setelah kuliah berangkat ke masjid berjamaah, sholat di masjid tetap
di waktunya, tapi dengan berjamaah. Seperti orang yang bekerja Ustaz, pas azan kita masih kerja Ustaz. Maksudnya kalau bisa keluar, itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau nggak bisa Ustaz. Ya sudah, semua karyawan kan sama, nggak bisa. Di tempat kerja ada musola, ya sudah. Sekarang pulang kerja, semuanya ke musola. Jadi jamnya ditentukan sudah. Sholat zuhur umpamanya jam 12:30 di masjid itu. Atau jam 1. Sudah ditentukan, ya berangkat ke sana. Begitulah kerja, sholat asar 3:30 atau jam 4 umpamanya. Jadi semuanya tahu sholat asar jam 4. Dan itu tidak masalah, tetap dilakukan di masjid. Jadi antum ingin di awal waktu, tapi karena kondisi nggak ada masalah, antum laksanakan di waktu yang masih waktu sholat. Tidak memundur-mundurkannya sampai waktu sholat itu habis. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi hal-hal yang kita mampunya seperti itu, ya bismillah. Kita di Jember, di kampus kita itu, kita sholat 12:30. Jam kuliah selesai dan memang diumumkan di masjid. Sholat zuhur, adzan tetap tepat waktu. Tapi sholat zuhur dimulai jam 12:35. Sehingga orang semua sudah tahu yang ingin sholat di awal waktu, alhamdulillah banyak masjid yang lainnya. Fadol. Tapi di masjid kita sholatnya jam segitu dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena masih di waktu sholat zuhur. Tidak dimundur-mundurkan, enggak. Orang sholat jam 1 masih masuk waktunya. Hadza wallahu a'lam shawab. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa persoalan di negeri kita ini begitu banyak dan sulit diperbaiki Ustaz? Seakan-akan Allah menjauhi negeri ini, padahal banyak umat Islam negeri ini yang meminta kebaikan atas negeri ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Subhanallah jamaah. Jumlah itu tidak menentukan. Bukan berarti jumlah yang banyak pertanda mereka adalah orang-orang yang baik. Tidak. Sepanjang sejarah antum lihat umat Islam jumlahnya lebih sedikit. Tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kemakmuran kepada mereka. Karena mereka berkualitas. Sedangkan umat Islam banyak di Indonesia, tadi kita singgung. Bahwasanya banyak umat Islam. Tapi banyak di antara mereka yang tidak kenal Islam itu apa. Antum lihat tempat-tempat pesugihan ramai orang Islam. Dukunnya orang Islam. Yang datang ke dukunnya orang Islam. Itu masalah kita. Sedangkan Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ardh. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, seakan-akan ayat ini untuk negeri kita. Dan untuk semua negeri sebenarnya. Andai kata penduduk negeri itu memiliki 2 syarat. Amanu wattaqaw. Beriman dan bertakwa. Beriman dengan melaksanakan perintah Allah. Bertakwa dengan menjauhi larangan Allah. Apa yang akan terjadi? Selesai semua masalah. Lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ardh. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Langit dan bumi. Maka yang antum lihat, kadangkala ana bingung. Ya, ini termasuk curhat sama antum lah. Mau beli duren Thailand. Mau beli kelengkeng Thailand. Apalagi beras Thailand. Terus beras Vietnam. Garam India.
Ana ngomong, kenapa sama negeri kita? Apa negeri kita kecil memang? Gak bisa menghasilkan durian. Gak bisa menghasilkan kelengkeng. Gak bisa buat tanam beras. Apa kayak gitu jemaah? Subhanallah. Ikan tuh ada masih yang impor jemaah. Apa penyebabnya? Gak ada barokah. Barokah itu artinya apa sih? Anak kasih hadiah. Sedikit tapi cukup. Kurang sebenarnya. Fadhal. Baik dan bertambah. Ya. Nah, fadhal. Barakallah. Barokatnya baik dan kebaikan yang bertambah terus. Itu barokah. Yang terjadi adalah kita memiliki Allah negeri yang luas sekali. Tapi nggak barokah. Antum bisa bayangin jamaah. Orang-orang tetangga negeri kita itu beli kayu dari negeri kita. Ana pernah ketemu sama maling kayu. Maling kayu dia cerita. Ustaz, ana dulu maling kayu. Ustaz. Alhamdulillah Allah ampuni, Allah kasih taubat. Mudah-mudahan diampuni ya Ustaz. Dia itu kirim kayu ke Malaysia. Dan itu yang berbuat dosa itu bukan orang satu. Semuanya Ustaz. Jadi kita berbuat dosa bareng-bareng. Kira-kira Allah turunkan berkah? Enggak. Maka apa yang terjadi dengan kita? Bikin manusia ini beriman bertakwa, selesai. Utang akan dilunasi. Antum kalau Allah mau kasih berkah jamaah. Antum bayangkan. Di kota Mekah itu ada banyak buah-buahan yang datang ke sana dengan harga yang jauh lebih murah daripada di negeri kita. Ada satu buah yang ana suka sama buah itu namanya kaka. Bahasa Arabnya. Kesemek. Kesemek. Apa bahasa kerennya? Apel Garut mah. Namanya itu Astagfirullahaladzim. Bukan kesemek ya. Ya seperti kesemek. La haula wa la quwata illa billah. Tunggu ana mau ingat-ingat ya. Ana mau minum dulu. Bismillah. Hilang. Nanti kalau ingat ana kasih tahu. Itu harganya di sana. 1 kilo itu mungkin 30.000 lah. Di sini harganya 1 biji 70.000. Wah itu. Bukan anggur jemaah. Subhanallah. Ana padahal suka tapi bisa lupa namanya. Namanya buah naga. Salah jangan. Buah naga mah banyak di Indonesia cuma. Tapi ala kulihal tuh buah-buah datang ke Mekah dengan harga yang murah sekali. Di negeri kita tempat buah itu ada mahal. Kadang-kala. Apa penyebabnya? Gak barokah. Maka yang perlu dilakukan. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah berusaha untuk ya yang sering disebut dengan pendidikan karakter. Dan karakter pertama yang harus dibina adalah bagaimana hamba itu mengenal Tuhannya. Yang lainnya selesai. Ilmu yang tinggi tanpa karakter yang baik ya. Yang akan terjadi problematika utang tambah tahun tambah banyak. Kalau ceritanya orang lahir Ustaz, di perut ibunya, rakyat Indonesia itu, perut ibunya itu sudah punya utang Ustaz.
Sampai seperti itu. Dari besarnya utang negara kita. Kita perlu berdoa memohon dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Gak perlu ngomong orang. Fulan nih jangan. Kau. Ibda binafsika. Mulai dengan dirimu. 1000 kilometer itu dimulai dengan 1 langkah. Kau mulai 1 langkah sampai 1000 kilo. Tapi kalau kau di garis start ini ngomong doang. Ini Ustaz. Kok gak jalan-jalan? Tapi kita jalan udah. Sisanya serahkan kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Jika saya berdoa memohon jodoh kepada Allah, lalu kemudian Allah jawab dengan seseorang yang datang untuk berniat baik, tetapi karena hal lain saya menolak seseorang itu, apakah saya termasuk orang yang sombong karena menolak jawaban yang Allah berikan itu ya Ustaz? Syukran. Barakallahu fikum. Iya jamaah. Kita disuruh milih. Ketika kita berdoa memohon jodoh. Kadangkala seorang wanita yang terlambat jodohnya tidak datang. Dia berpikir akhirnya, iya dah pokoknya siapa yang datang aku terima. Nggak boleh. Tetap kriteria suami yang soleh harus kau cari. Karena bisa jadi itu ujian dari Allah yang datang. Maka kalau tadi dikatakan anak berdoa minta jodoh lalu anak tolak. Pertanyaannya kenapa kau tolak? Kalau kau tolak itu karena ketampanannya. Atau kau tolak karena kekayaannya. Padahal dia orang yang soleh. Selesai hidupmu sudah. Kau akan hidup dalam kekacauan. Rasul SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Dan kerusakan pertama menimpa engkau. Maka Anda nggak tahu kenapa kau tolak. Kalau faktor menolaknya itu, padahal dia baik agama dan akhlaknya, para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau lelaki itu betul agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi ada kekurangan di sisi yang lainnya. Kekurangan di sisi yang lainnya, tenang, jangan takut tentu. Allah akan cukupin. Tapi kalau kekurangan di agama dan akhlak, ya kau akan rasakan. Maka entah kenapa kau tolak, kau yang lebih tahu. Kalau kau menolak dia karena memang akhlaknya buruk, agamanya nggak benar, ya itu cara yang baik. Memang itu perintah Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika seorang hamba mati syahid sedangkan ia pernah berbuat syirik, apakah dosanya akan diampuni Allah? Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan dosa syirik, kita semua tahu innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni semua dosa yang di bawah kesyirikan. Itu untuk orang yang belum bertaubat. Kalau orang itu bertobat, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa itu Allah ampuni ketika dia bertobat. Yang perlu ditanyakan kepada penanya ini, orang yang mati syahid itu, apakah dia sudah taubat dari kesyirikannya? Dia pernah berbuat syirik. Kalau dia bertobat, selesai sudah. Berarti dia meninggalkan kesyirikannya. Tapi kalau dia mati syahid dalam kondisi masih belum bertobat atas kesyirikannya, bahkan menganggapnya tidak apa-apa, ini yang tidak diampuni. Maka berkaitan dengan dosa yang tidak diampuni, dosa syirik ini, apabila orang itu mati dalam kondisi masih melakukan dosa syirik, kesyirikan. Tapi kalau dia sudah bertobat, selesai. Allah ampuni semua dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Gimana? Baik, ana mau bagi hadiah. Siapa nama sahabat yang Allah mendengar ucapannya? Itu tuh angkat tangan duluan. Sa'ad bin Mu'ad. Yang Allah mendengarkan qad sami Allahu qaulal lati. Siapa? Baik. Sebelahnya tadi, nah. Ya, yang belakangnya antum. Ya. Nah, angkat tangan antum. Ya, betul. Khawlah anaknya siapa? Kasih satu kalau Khawlah doang. Khawlah banyak orang namanya Khawlah, kasih. Nah. Aywa, Masya Allah. Antum dapat sa'labanya. Fadal. Kirim ke belakang sana. Masya Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apa doa Nabi Yusuf? Jamaah. Tuh yang jauh tuh. Berdiri antum. Nah, iya. Baik, sahih. Tapi doa, tunggu dulu. Doa yang takut kena fitnah zina. Baik, kasih hadiah, nggak apa-apa dia tuh. Nah, baik, doa yang takut kena fitnah zina antum. Berdiri. Rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 4 penghalang doa. Iya, apabila ya Allah kalau kau mau kau kabulkanlah. Yang kedua, makan yang haram. Yang ketiga, tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa itu modelnya? Tergesa-gesa itu artinya aku sudah minta, aku sudah berdoa tapi nggak dikabulin, itu tergesa-gesa. Yang keempat, suudzon kepada Allah SWT. Barakallahu fikum jamaah. Masih ada lagi. Masya Allah, anak kayaknya suruh bagi-bagi hadiah sekarang. Tadi karena anak yang minta hadiah, tapi nggak banyak-banyak anak mintanya bang. Baik, 3 lagi. Antum berdiri nggak apa-apa. Dia siap jawab jamaah. Masya Allah. Baik, pertanyaannya. Doa Nabi Zakaria. Minta apa Nabi Zakaria? Anak, dikasih. Siapa nama anaknya? Maryam. Antum baca Qur'annya ya? Nah, bukan Maryam lah. Siapa? Yahya. Baik. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Ya, antum berdiri. Ya, 2 nggak apa-apa berdiri. Apa artinya Maryam? Tunggu dia yang mau berdiri udah jawab. Nah, yang disucikan sebelahnya. Pelayan Tuhan, Masya Allah. Ya, duduk dua-duanya. Yang dapat yang pakai baju putih itu. Tapi nggak apa-apa. Yang disucikan kita kasih juga jemaah. Barakallahu fikum. Katanya tinggal 3 bang. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau jawab? Masya Allah, berdiri antum. Nah. Ummu Salamah
pernah berdoa ketika suaminya mati. Apa doanya? Naam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Wah, na'am. Sahih. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Nah, yang dekat-dekat yang mau jawab? Jamaah. Mana yang mau jawab? Ya, antum berdiri. Ya. Apa permintaan Sa'ad bin Mu'adz? Ya itu yang Anda tanyakan yang tadi itu apa tuh? Baik, dudukan tuh. Nah, berdiri Bapak. Yang ini Bapak tuh. Minta kaumnya dibenarkan. Insya Allah anak kasih Quran nih Bapak ya. Nah, belakangnya. Antum berdiri. Minta dihidupkan kembali. Dari kuburnya maksudnya. Ya minta dipanjangkan umurnya kalau apa? Masih ada peperangan dengan kaum Quraisy. Kalau tidak ada, ya kan dia minta dipanjangkan umurnya kalau masih ada peperangan sama kaum Quraisy. Kalau tidak ada, meninggal. Dia minta meninggal tapi sebelum meninggal, anak kasih Quran ya. Ya, antum. Minta didamaikan, ya minta disenangkan dia dalam urusan Bani Quraidah. Masya Allah, anak kasih ini antum. Itu kayaknya pertanyaan terakhir jamaah yang menutup kajian pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, semua memiliki masalah. Negeri kita pun bermasalah. Ada satu tempat memohon untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Jalla Jalaluh. Allah tidak pernah menutup pintunya. Allah menyuruh kita berdoa dan berjanji mengabulkan doa kita. Dia mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan setiap sholat kita berikrar. Tatkala imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita bersama-sama serentak mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena kita yakin Allah mendengar pujian kita. Maka kita perlu menumbuhkan keyakinan bahwa tatkala kita sujud di bumi, meletakkan kening kita, lalu kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, Allah di atas arsy-Nya mendengarkan kita. Dan tatkala itu kau banyak-banyak berdoa. Karena ketika sujud, doa itu dikabulkan jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.